Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode pengambilan sperma menggunakan alat vagina buatan dengan penambahan vibrator untuk memenuhi mata kuliah bioteknologi. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aureliana Puspitasari dengan NIM K45191010, 2. Cici Novita Sugianti dengan NIM K451914, 3. Hamidita Putri Ristia NIM N01211090, 4. Herni Herianti dengan NIM N01213002, 5. Devantiri Triswardani NIM 21113, dan yang terakhir Erma Yuliani NIM N01211091. Gagasan inovasi. Inovasinya yaitu metode pengambilan sperma menggunakan alat vagina buatan dengan penambahan vibrator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Vagina buatan adalah alat yang digunakan untuk menampung spermatozoa di mana alat tersebut akan dikondisikan sebagaimana vagina asli dari ternak tersebut. Metode ini adalah metode yang mudah dilakukan serta dapat menampung sperma dengan kualitas yang baik. Metode lain juga bisa dilakukan, tetapi umumnya semen yang ditampung kualitasnya tidak sebaik apabila ditampung dengan metode vagina buatan. Semen yang dihasilkan oleh penampungan dengan elektroejakulator akan mempunyai konsentrasi spermatozoa yang sedikit karena semennya banyak mengandung seminal plasma. Begitu pula dengan metode message. Metode penampungan dengan message. Penampungan semen menggunakan metode pengurutan ini mulai diperkenalkan oleh Cass pada tahun 1925, kemudian diikuti oleh Miller dan Evans pada tahun 1934. Teknik yang dilakukan mereka ialah memasukkan tangan 18-25 cm ke dalam rektum dan mengurut kelenjar-kelenjar vasikularis dan ampula dari depan ke belakang. Pengurutan ini dilakukan selama 2 menit dan akan menghasilkan semen. Dalam perkembangannya, metode ini jarang dilakukan karena suatu keterampilan khusus dan pengalaman diperlukan untuk mengurut ampula melalui rektum, dan biasanya semen yang tertampung tidak sebersih dan banyak mengandung mikroorganisme yang bersifat parasit, dan metode ini sangat tidak aman bagi penampung karena sifat keagresifan sapi pejantan dapat mengancam dan melukai penampung. Penambahan vibrator pada alat vagina buatan ini bertujuan agar memudahkan dalam pengambilan sperma pada sapi. Dengan penambahan vibrator ini, si pengambil sperma tidak perlu menggerakkan atau mengurut untuk proses pengambilan sperma. Jadi alat vagina buatan tersebut hanya diletakkan dan hanya perlu menekan tombol on atau off-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu sketsa produk dan komponen penyusunnya. Di sini bisa kita lihat yaitu sketsa produk dari kelompok kami yang berupa alat vagina buatan yang bentuknya mirip dengan alat vagina buatan yang lainnya. Dan komponen penyusunnya itu hampir sama dengan vagina buatan biasanya, tetapi dengan penambahan vibrator. Nah, penambahan vibrator ini terletak pada tabung keras dan kaku dengan panjang 35 cm dan terbuat dari karet sehingga tidak mudah pecah. Bagian tersebut dapat ditunjukkan pada gambar yang ada di dalam PPT tersebut, sehingga nanti si pengambil spermanya itu hanya tinggal menekan tombol on atau off-nya sehingga vibratornya bisa menyala. Nah, tambahan komponen vibrator ini digunakan untuk memassage atau memijat sapi yang tadinya manual dilakukan oleh manusia menjadi menggunakan mesin yang digabung dengan vagina buatan tersebut sehingga dapat mempercepat sapi birahi. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya untuk analisis SWOT-nya pada kekuatan atau strength. Yang pertama yaitu mencegah terjadinya kalisudara pada sapi betina atau inbreeding. Yang kedua dapat meningkatkan swasembada pangan dengan inseminasi buatan. Lalu yang ketiga penggunaan pejantan relatif lebih sedikit efisien. Lalu yang keempat tidak perlu menggerakkan vagina buatan sehingga lebih efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu analisis SWOT tentang kekuatan atau strength. Tentang analisis SWOT tentang kelemahan atau weakness. Nah, jadi kelemahannya adalah apabila identifikasi masa birahi sapi betina ini dan waktu pelaksanaan antara inseminasi buatan tidak tepat, maka tidak akan terjadi kehamilan. Selanjutnya biaya untuk pembuatannya itu mahal. Yang ketiga adalah dalam perkembangannya metode ini tuh jarang sekali dilakukan karena membutuhkan keterampilan khusus dan pengalaman yang diperlukan untuk mengurut ampule melalui rektum, dan biasanya semen yang tertampung itu tidak bersih dan banyak mengandung mikroorganisme yang bersifat parasit. Dan metode ini sangat tidak aman bagi penampung karena sifat keagresifan sapi pejantan dapat mengancam dan melukai penampung. Next. Untuk peluang atau opportunities, yaitu jika menggunakan alat vagina buatan ini dapat mempercepat proses kehamilan, kemudian dapat menampung sperma dengan kualitas yang baik, serta dapat menghasilkan keturunan dengan kualitas yang baik. Selanjutnya. Akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Selanjutnya yaitu analisis SWOT tentang ancaman atau threats. Yang pertama, jika pada saat melakukan pengambilan tersebut tidak tepat, bisa saja mengancam keselamatan hewan tersebut. Kedua, peternak harus mengupdate perkembangan ilmu karena metode dan tekniknya memerlukan ilmu yang lebih. Ketiga, banyak teknologi terbaru yang lebih canggih. Next. Selanjutnya, ini adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat full design. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Irma. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.